Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, ada yang bertanya, Bu, katanya suami saya sudah meninggal baru beberapa hari. Apakah saya bisa keluar, sepertinya jalan-jalan atau sepertinya keluar gitu sebelum 40 hari? Bolehkah Pak Ustadz keluar sebelum 40 hari istrinya? Ya. Mungkin itu saja. Dan yang kedua, masalah doa ya Pak Ustadz ya. Saya pribadi nih setelah sholat lalu berdoa. Nah, berdoa ini kita kan enak ya Pak Ustadz ya kalau duduk seperti sila, seperti laki-laki. Ya. Bolehkah Berdoa atau berzikir duduknya bersila? Kalau perempuan kan mestinya harus jangan bersila ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kita tuh pegel jadinya bersila. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang kedua yaitu seorang perempuan tatkala iddahnya belum habis, masa iddahnya belum habis, maka tidak boleh membuat menarik orang lain, laki-laki lain bisa menarik pada dirinya. Artinya biasa-biasa baik, biasa-biasa saja. Yang biasa pakai daster ya pakai daster. Ya, jangan setelah istri suaminya meninggal baru 4 minggu atau 1 minggu yang biasa tidak diwarnai bibirnya diwarnai, tidak biasanya rambutnya merah, biasanya nggak suka keluar, biasa jalannya begini, sekarang jalannya disimping yang dulu. Nah, itu berarti menggoda. Itu keluarnya perempuan itu dosa. Perempuan itu keluarnya dosa. Tapi kalau keluar karena kebutuhan ekonomi kan seperti itu. Tapi saya tidak berdandan seperti memancing laki-laki untuk mendekati dirinya, maka tidak berdosa. Paham kira-kira Bapak Ibu? Ya, yang berdosa itu zaman dulu kalau suaminya meninggal itu berarti si perempuan itu tidak boleh kemana-mana, di kamar dikunci segala macam. Nah, kalau zaman sekarang, andai kata pertanyaan besarnya, ketika suaminya meninggal, maka perekonomian teralih oleh seorang istri, apalagi punya anak-anak kecil. Kalau 40 hari terkurung di kamar, tidak boleh kemana-mana, ekonomi gimana? Berat marit. Kan seperti itu. Oleh karena itu dipersilakan, yang penting tidak membawa mudarat, tidak membawa fitnah. Paham? Ya sama, bukan masa idah saja. Kayak ibu-ibu ngaji nih, jangan sampai membawa fitnah. Makanya kewajiban sholat fardu yaitu sunnatun muakkadatun untuk kaum laki. Perempuan itu hukumnya jawazun, boleh saja selagi tidak membawa fitnah. Paham kira-kira Bu? Membawa fitnah itu contoh, kalau mau ngaji, Masya Allah suaminya sampai pusing. Kenapa? Karena menghadap ke kaca, depan, samping, belakang, wah bener. Sehingga apa? Suami jadi curiga. Kenapa sih kalau ngaji bener banget, biasa pakai ini, pakai itu segala macam, harumnya sampai wow, satu ruangan harum semua. Ini berarti khawatir membawa fitnah. Itu bukan hanya di masa idah. Seperti itu ya. Jadi yang penting tidak membawa fitnah bagi orang
orang lain. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang pertama adabnya yaitu kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian berdoa kita menghadap ke arah kiblat. Berdoa kepada Allah kita memuji kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah jangan memutuskan doa itu tidak dikabul. Ya Allah, saya pengen rezeki ya Allah. Itu sih kalau Allahnya mau, kalau tidak ya enggak. Nah itu namanya tidak boleh. Itu doa yang tidak boleh. Jadi berharap hanya kepadamu ya Allah aku bergantung, hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Adapun duduknya ibu karena duduk berhubungan dengan organ tubuh, tidak mampu ibu kenyamping, boyoknya sakit sebelah sininya, nyamping lagi boyok sebelah sininya sakit, timbul jadinya sila. Boleh tidak? Boleh. Nah, karena berhubungan dengan fisik, kan seperti itu. Apalagi zikir, sholat saja yang berdiri bisa menjadi duduk, bisa menjadi tiduran. Paham kan? Nah, apalagi zikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting adabnya menghadap ke kiblat, kalau bisa suci hadas kecil, hadas besar, kemudian persangka baik kepada Allah, memuji Allah, jangan persangka jelek. Kayak sih saya itu gak dikabul kalau doa itu dah, karena saya. Nah itu namanya sudah pengen sendiri tidak dikabul, itu tidak boleh itu. Ya sama saja ibu minta tolong ke teman, teman. Pak, Bu, saya minta teman, saya butuh segini, itu pun kalau boleh. Nah kira-kira yang teman yang diminta tolong gimana? Ya nggak boleh lah, seperti itu. Kamunya bilang nggak boleh, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita memutus harapan kepada Allah